Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Soibu, alhamdulillah saged kepanggih, kula syukur saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Dalem wonten mriki didhawuhi matur babagan zakat. Dalem wiwiti terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, Bapak Soibu, para ustadz itu sering membawakan hadis menika yang meriwayatkan satu kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pinarak jumena wonten mimbar, ada 3 trap begitu. Setiap kali naik tingkat mimbar, kalau ini kan mimbarnya cuma satu nih, itu 3 mimbar itu selalu mengucapkan amin sekali. Naik mimbar yang kedua amin, naik mimbar yang ketiga Rasulullah ngendika amin. Maka para sahabat heran, belum apa-apa, tidak menyampaikan apapun, belum memberikan tausiah, tetapi Rasulullah paring ngendika amin, amin, amin. Ya Rasulullah, apa yang menjadikan sebab engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Rasulullah teras ngendika, tidakkah engkau ketahui tadi hadir di antara kita malaikat Jibril? Niki lek ingkang matur kula lah, Bapak Ibu mboten sami pitados kan. Wahyu mabar ketekan malaikat Jibril. Niki Kanjeng Nabi nih. Kalih para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Tidakkah engkau ketahui baru saja hadir di antara kita malaikat Jibril. Dia mendoakan 3 dan memintaku untuk mengaminkan. Apa itu? Doa yang pertama, Bapak dan Ibu, adalah ketiga-tiganya doa tentang kecelakaan. Yang pertama itu, celaka wahai Muhammad, umatmu atau umat Islam yang apabila menjumpai Ramadan sampai kemudian berlalu Ramadan, tidak menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi hati-hati niki Bapak Soibu, pikantuk nikmat saged kepanggih bulan Ramadan menika nikmat ingkang agung. Bersyukur kita bahkan sejak bulan Rajab nggih, bulan Ruwah, bulan Sa'ban maksudnya itu kemudian berharap agar kemudian bisa bertemu Ramadan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kemudian menjumpai Ramadan 1 sampai kemudian 30 hari nanti itu tidak membekas apapun, itu akan justru menjadikan kita orang yang celaka. Katakan amin wahai Muhammad. Fakul amin. Maka kemudian Rasulullah mengatakan amin. Monggo saged introspeksi kita. Jadi kalau misalnya nanti Ramadan ini hanya berlalu begitu saja, tidak menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, maka bukan hanya rugi saja, malah justru celaka. Dalam ringkas, ingkang nomor kali, celaka wahai Muhammad apabila umatmu bertemu dengan orang tua, salah satu dari orang tua atau orang tuanya, tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Artinya apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah memiliki orang tua, baik masih lengkap ayah dan ibu atau salah satu saja,
ayah dan ibu sampai usia sepuh, tapi tidak menghantarkan dia masuk surga, dia termasuk orang yang celaka. Dia sia-siakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Hati-hati. Baik di luar, tapi kepada orang tua malah justru tidak berbakti. Itu juga tantangan tersendiri. Celaka wahai Muhammad, apabila umatmu masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tua sampai usia sepuh, tetapi tidak dijadikan sarana untuk berbakti sehingga dia masuk surga. Yang terakhir, celaka wahai Muhammad apabila disebut asmamu, jadi disebut nama Nabi kita, umatmu tidak pernah atau enggan untuk bersolawat kepadamu. Maka menjadi keharusan bagi kita untuk memperhatikan poin nomor 3 itu ketika disebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 doa kecelakaan ini. Pertama, harus perhatian betul, Ramadan jangan hanya menjadi rutinitas saja. Engkang nomor kali, kalau bisa itu adalah baik di luar tetapi kepada keluarga terutama orang tua harus berbakti. Lebih-lebih kalau diberi kesempatan untuk merawat orang tua sampai sepuh. Terus yang ketiga, ketika disebut nama Nabi kita, jangan pernah bersolawat, jangan pernah lupa untuk bersolawat. Nah, kaitanipun kalian babakan zakat, bapak so ibu, kaitan dengan Ramadan tadi, bagaimana kita mengisi agar kemudian ibadah Ramadan kita itu diberikan kesempurnaan oleh Allah. Jadi salah satu indikator yang namanya Ramadan itu sukses, katanya setelah Ramadan itu ada Syawal. Syawal itu adalah meningkat. Berarti kata-kata meningkat itu setidaknya istiqomah menjalankan apa-apa yang sudah biasa dilakukan selama Ramadan. Istiqomah kita itu agar membiasakan diri kita dan keluarga kita itu tidak pernah lepas satu hari pun membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, kalau Ramadan ada tadarus, setelah Ramadan juga dibiasakan tadarus. Bapak Ibu, dalam pikanto amanah sareng-sareng ngaji kali sederek kita wonten kenalan pakis. Wonten PCM wonten mriko. Ada ngaji di pucuk gunung itu, ya enggak di pucuk gunung ya, di lehernya gunung itu. Ngaji wonten mriko. Tahun 70 100% itu muslim. Tetapi sekarang kurang dari 20%. Jadi kalau pas ngaji ngeten iki, innal hamdalillah gitu, di sana teng 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 lonceng barengan dengan itu. Ketika kemudian saya tanya apa yang menjadi sebab, menyalahkan orang luar. Ya karena datang dari Jakarta begini akhirnya saudara kita menggadaikan akidah oke. Tetapi ketika kemudian ditelisik dulu kira-kira apa ya? Meninggalkan. Orang Islam secara perlahan meninggalkan syariatnya. Jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Baru sekarang kemudian terasa kurang dari 20%. Alhamdulillah pilihan lurah kalau wingi mawon niku alhamdulillah lurahnya muslim, sebelumnya non. Nah, jadi istiqomah. Kalau bibar sholat tarawih wonten tadarus Al-Quran 1 juz 1 malam, monggo istiqomah binjang bibar Ramadan sampun rampung menika nggih istiqomah untuk membaca Al-Quran. Nah, kathah ingkang kedah dijagi puasa, kalau ini wajib besok dijaga puasa sunahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang menjadi pamungkas 5 bangunan Islam itu Bapak dan Ibu
ada syahadat, dan kemudian ada sholat. Syahadat sudah kita pegang erat dan kita berharap mudah-mudahan Allah mematikan kita di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat. Syukur kita itu kalau bisa meniru orang-orang yang diberikan keutamaan meninggal pas sholat. Remen enten Kang Yun, Bapak dan Ibu, pas sholat ngoten teras nggih benjing dicobi nggih. Pas sholat subuh ngoten. Ya Allah, mudah-mudahan dipanggil pas sholat, itu luar biasa. Nah, nomor 3 itu adalah zakat. Zakat, terus kemudian ada puasa, dan kemudian haji. Syahadat sampun, sholat sampun, puasa nembe sareng-sareng kita laksanakan. Haji, alhamdulillah sebagian itu sudah dilaksanakan. Nah, zakat ini yang kemudian ada di posisi tengah, nomor 3 ini, yang secara umum perlu kemudian kita perhatikan. Kewajiban zakat menika atas kaum muslimin wonten kalih nggih. Wonten kalih. Engkang sepisan, yang pertama menika zakat fitri. Sering dikenal oleh kebanyakan umat Islam itu zakat fitrah. Dalam sampun nate matur kalih rincang-rincang wonten Al-Aziz, kalau kemudian penyebutan secara harfiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menika adalah zakat fitri. Jadi kalau kita mau meniru penyebutannya itu juga zakat fitri. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah merekomendasikan ikut penyebutan dengan penyebutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat fitri, mengeluarkan antara 2,5 kilo sampai 3/4. Jadi rentangnya sebanyak itu, Ibu dan Bapak. Jadi mau mengeluarkan 2,5 kilo angsal, kalau agak kurang mantep karena perbedaan pendapat banyak sekali di kalangan ulama, sampai kemudian 3/4. Monggo mengeluarkan zakat jiwa. Nah, ketika muncul jiwa ini, maka kemudian Imam Nawawi menyebutnya dengan zakat fitrah. Jadi kalau disebut dengan zakat fitrah menika nggih mboten menapa. Zakat fitri penyebatanipun saking Kanjeng Nabi, zakat fitrah penyebatanipun saking Imam Nawawi. Imam Nawawi menika muridipun Imam Syafi'i. Jadi wajibnya atas orang Islam menyempurnakan puasanya itu dengan mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang maksimal dikeluarkan itu tidak boleh melebihi sholat Aid. Makanya menjadi sunnah kalau melaksanakan sholat Aid itu agak ditunda, mboten ditunda menika mboten kok teras siang ngoten mboten, nggih agak diundurkan, memberi kesempatan orang untuk membayar zakat fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu disegerakan sholat untuk kemudian berkesempatan menyembelih hewan kurban. Karena agak ditunda itulah maka sunnahnya dalam Idul Fitri itu setelah mandi mau berangkat menuju ke tempat sholat Id itu disunahkan untuk memakan sesuatu atau minum sesuatu. Beda, karena waktunya memang agak ditunda. Satu hikmahnya untuk membedakan hari kemarin puasa, sekarang itu boleh berbuka. Makanya namanya fitri. Banyak kaum muslimin yang mengira beranggapan Idul Fitri itu artinya kembali suci. Padahal Idul Fitri itu adalah kembali makan, kembali berbuka. Nah, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, ora ono bungane. Tapi secara adat budaya memang boleh, tidak masalah. Jadi
kosong-kosong ya, kira-kira seperti itu. Jadi Idul Fitri itu adalah kembali untuk iftar, berbuka, makan. Karena tidak semua orang itu bisa untuk makan, karena memang keadaannya tidak mampu, maka orang-orang Islam yang mampu itu diharapkan tidak merasakan kesenangannya sendiri, diminta untuk berbagi kesenangan. Sedulurmu kayak ono sing ora mampu loh untuk makan, maka dikeluarkan zakat fitri. Maka kalau ditanya sunnahnya mengeluarkan zakat fitri itu apa? Ya berupa bahan makanan pokok supaya bisa langsung dinikmati. Meskipun kemudian berkembang, itu kemudian ada yang bertanya, boleh nggak zakat fitri diganti dengan uang? Itu jawabannya boleh kalau kita itu mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i itu membatalkan, tidak boleh diganti dengan selain bahan makanan pokok. Itu zakat fitri. Jadi zakat yang wajib atas jiwa seorang muslim bagi yang mampu, nisabnya itu adalah ketika punya cadangan makan untuk sehari semalam dirinya dan orang yang ditanggung. Jadi mboten kedah nenggo punya rumah 3 begitu mboten, kagungan mobil mboten. Kalau dia punya cadangan makan untuk sehari semalam untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri atas jiwa. Maka bayi baru lahir pun kemudian dikeluarkan zakat fitri. Saya kira kalau zakat fitri insya Allah semua sudah paham ini dan kemudian sudah pada melaksanakan. Nah, biasanya wis do fitrah hurung gitu. Ada yang unik itu, karena dalam asli Solo lama sudah sejak 2005 tinggal di Magelang, dapat istri orang Tegarjo. Nah, dulu bapak masih beranggapan meskipun anaknya sudah nikah itu masih apa istilahnya? Ya kowe iki anakku itu. Jadi masih dibayari zakatnya. Jadi saya sudah merasa kemudian harus tanggung jawab bayar zakat sendiri sama bapak itu sendiri. Nah masalahnya kalau kemudian boten komunikasi, bisa jadi kebalikannya. Bapak wis ngira Allah paling wis iso zakat dhewe, nah sing anake wah paling wis ditanggung bapake. Nah itu hati-hati. Berarti harus ada komunikasi yang baik. Bapak niki benjang zakat menika sinten ingkang badhe menunaikannya. Jadi itu jangan sampai kemudian lupa. Bayarnya bagaimana? Kalau bayarnya memang sesuai dengan tuntunan sunnah, itu kalau bisa dibayarkan sendiri. Kalau zakat fitri itu. Karena apa? Orang yang paling tahu siapa yang tidak mampu untuk makan itu adalah dirinya dengan keadaan sekitarnya. Jadi dikasihkan nggak apa-apa. Langsung gitu. Nah, ingkang nomor kali ini yang kemudian orang itu lalai atau bukan lalai tetapi mungkin belum kenal wajibnya seorang muslim untuk mengeluarkan apa yang namanya zakat mal, zakat atas harta yang dimiliki. Kalau tadi zakat fitri, menika insya Allah sudah menjadi kesadaran secara umum. Nah, zakat mal Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan zakat mal, itu adalah zakat atas harta yang kita miliki Bapak dan Ibu. Nah, orang itu kan dalam hal perkara harta itu kan ada kecenderungan awel nggih. Golek wis angel, rekoso, giliran wis oleh kok yo ditoke zakate. Nah, itu yang kemudian menjadikan orang itu awel. Napa melih saniki modele transfer. Luwih awel melih. Riyen tak enten dompet ngeten langsung didadak toke zakate ngeten saged.
Kalau di transfer itu wis zakat atau urung nilai saldo. Nah, jadi tambah awal. Jadi zakat atas harta yang kita miliki. Ada berkumpul rukunnya, di situ ada haul, ada nisab, dan kemudian ya ada syarat batas minimal dan ada waktu yang harus dipenuhi. Ada kepemilikan atas emas, perak, kemudian ternak, pertanian, perdagangan, itu semuanya harus dizakati. Gaji berapa ya harus mengeluarkan zakat? Yang penting dan yang paling pokok itu adalah dikeluarkan 2,5% itu. Nah, bentenipun Bapak saha Ibu menawi zakat fitri menika saged dipun tunaikan sendiri. Tapi kalau mau melalui lembaga nggih saged. Kalau zakat mal menika dalam riwayat, kalau kemudian kita mau ittiba sunnah, itu adalah zakat mal itu dibayarkan melalui baitul mal. Nah, menawi baitul mal kan sak menika mboten wonten. Akhirnya kemudian diterjemahkan ketika membayar zakat mal itu adalah dibayarkan melalui lembaga resmi. Nah, lembaga resmi menika menawi kagunganipun Muhammadiyah Lazismu, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Menawi secara struktural sejak tahun 2002 sampun berdiri, terus kemudian 2016 itu semakin kokoh setelah adanya undang-undang zakat menika oleh negara, termasuk diakui lembaga resmi, masuk Lasnas. Kalau Lasnas itu berarti sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dia itu bertanggung jawab mengelola zakat. Dari sekian banyak hanya ada 20, salah satunya adalah Lazismu itu. Tujuannya dalam matur wonten ngarsa ibu saha bapak menika adalah pertama, monggo sareng-sareng untuk kemudian kita itu sadar membayar zakat, terutama zakat mal. Karena baik zakat fitri maupun zakat mal, dua-duanya adalah kewajiban syariat yang harus ditegakkan oleh orang Islam. Ingkang nomor kalih, kesadaran untuk menunaikan zakat itu, kalau zakat fitri kalau mau dalam matur saged ditunaikan langsung, saged melalui lembaga. Nah, menawi zakat mal menika kedah melalui lembaga amil zakat yang resmi. Keleresan Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah sampun kagungan Lazismu. Kalau zakat mal itu ditunaikan sendiri-sendiri, besar kemungkinan satu, beratnya menjaga niat. Wonten bapak badhe mengeluarkan karena di total itu pendapatannya taruhlah misalnya 100 juta. 100 juta berarti sudah wajib zakat nggih. Nah, karena kalau nisabnya mengacu kepada emas itu sekitar 42 juta. Nah, 100 juta masuk 2,5%-nya berarti pinten? 2,5 juta. Oh, hanya kecil nggih. Melalui Lazismu nanti ditransfer. Nah, kalau dibayarkan langsung berat hati ini untuk kemudian menjaga ketulusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa diberdayakan. Tujuan zakat itu adalah untuk memberdayakan. Jadi kalau kemudian nanti di Sabrang Rowo ini ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang, itu nanti bisa melalui Lazismu, sareng-sareng direngkuh. Nah, itu. Nah, fungsi dari masjid ini nanti juga bisa menjadi bagian untuk suksesi bagaimana orang-orang itu agar kemudian bisa sadar membayar zakat melalui lembaga. Saya kira itu kula mbok pilih kathah klenta-klentunipun
dalem matur kula nyuwun agungi pangapunten. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu pertama itu mengingatkan diri pribadi dan kemudian Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tentunya beruntung dalam arti itu adalah bukan orang yang celaka tadi, yaitu kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh. Saya kira begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.